warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azra Jasmine Sisio. Saya dari kelas 11C dan nomor absen 6. Kira-kira di sini aku bakal ngapain ya? Tapi sebelumnya, kalian pernah nggak sih nyampurin gula sama air? Aktivitas ini yang akan menjadi pembahasan saya untuk kelanjutannya, yaitu kelarutan dan hasil kali larutan. Gula yang tadi itu merupakan senyawa yang sangat larut dalam air. Jika kita menyampurkan gula ke dalam air, tentu saja gula itu akan sepenuhnya larut ke dalam air. Nah, peristiwa ini disebut dengan larutan. Sedangkan untuk hasil kali larutan tidak berlaku dalam hal pencampuran antara gula dan air, karena gula itu sepenuhnya menjadi larutan dan tidak ada ion yang tidak larut. Kira-kira kalian masih bingung nggak sih? Yuk kita kupas tentang selanjutnya. Pada awalnya, kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk melarut dalam sejumlah pelarut, atau bisa dikatakan jika kelarutan menyatakan banyaknya zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan pada suhu tertentu. Jika suatu zat padat secara terus-menerus ditambahkan ke dalam zat pelarut, maka pada suatu saat kita akan mendapati zat tersebut tidak akan larut lagi, sehingga konsentrasi tersebut sudah mencapai konsentrasi maksimum. Larutan yang sudah mengandung konsentrasi maksimum itu disebut sebagai larutan jenuh, dan harga konsentrasi maksimum itu dinamakan sebuah kelarutan. Kelarutan atau S itu didefinisikan semakin besar S maka semakin mudah larut atau semakin sukar untuk mengendap. Sementara jika S semakin kecil maka semakin sukar larut atau semakin mudah mengendap. Kelarutan bisa disebut dengan molaritas sesuai dengan rumusnya, yaitu M sama dengan gram per AR atau MR dikali 1000 per volume, di mana volume itu satuannya adalah mili. Selain itu, kita juga ada tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, adalah suatu konstanta kesetimbangan ion yang menunjukkan tingkat kelarutan suatu senyawa ionik dalam air dengan suhu tertentu. Sebelum masuk ke contoh soal, kita harus tahu hubungan antara S dan KSP. Kelarutan atau S adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam pelarut membentuk suatu larutan jenuh. Satuannya adalah mol per liter. Sedangkan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP adalah nilai tetapan keseimbangan ion-ion zat tersebut. Dari sini kita tahu bahwa hubungan keduanya adalah saling berbanding lurus, yaitu semakin besar nilai S atau kelarutan, maka akan semakin besar pula nilai KSP-nya atau tetapan kesetimbangan kali kelarutannya. Jadi di sini saya sudah punya satu contoh soal. Jika kelarutan Ag2CO3 dinyatakan dalam S mol per liter, maka besarnya hasil kali kelarutan Ag2CO3 adalah, nah di sini kita dikasih tahu bahwa kelarutannya dinyatakan dalam mol, berarti nanti kelarutannya itu ini. Setelah itu besarnya ditanya KSP-nya, nih hasil kali, ini KSP. Nah, kita ditanyain tentang KSP-nya. Nah, langsung aja, kita kan udah punya data Ag2CO3. Nah, ini kita tulis dulu Ag2CO3. Nah, ini kita buat persamaan reaksinya dulu. Ini sama dengan Ag plus CO3. Nah, ini kita setimbangkan dulu, kita rapihin. Sama 2 plus, ini berarti 2 min ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, tadi dikasih tahu bahwa kelarutan dinyatakan dalam S mol. Berarti di sini S, karena koefisiennya itu 1, nggak ada ya di sini. Nah, selanjutnya karena ini koefisiennya 2, maka di sini adalah 2S. Nah, di sini 1, maka di sini S. Nah, sudah. Setelah itu langsung kita masukkan ke rumus KSP-nya, di mana kita tahu KSP itu adalah hasil kali ion-ionnya. KSP sama dengan ini konsentrasi Ag plus ini pangkatnya ada 2 ya. Ini koefisiennya 2, kita pangkatin. Setelah itu dikali
kali ini CO32 min. Ini nggak ada pangkatnya karena koefisiennya 1. Nah, terus kita langsung masukin aja. Ini berarti yang ini Ag, ini 2S ya. 2S pangkat 2 dikali ini cuma S. Nah, kita masukin berarti jadinya 4S kuadrat kali S, berarti sama dengan 4S pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Jadi KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, teman-teman tadi sudah mengerti kan? Mulai dari apa itu kelarutan, hasil kali kelarutan, kemudian ada contoh soalnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aza izin pamit.